Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, 17 Juli 2021, kita kembali berjumpa dalam program Night Call GPIB. Saya, Pendeta Yane Sahertian Singjoa, Ketua Majelis Jemaat GPIB Sejahtera Malang, akan membawakan renungan pada malam hari ini. Tetapi sebelumnya, mari saudara-saudara kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kembali kami menaikkan syukur hati kami kepada Tuhan, sebab Engkau Allah yang telah memelihara kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan pada malam hari ini, ketika kami semua akan mengakhiri seluruh kegiatan kami akan membaca dan merenungkan bagian daripada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kiranya Engkau kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk memahami kebenaran firman Tuhan, lalu mampu untuk memberlakukannya dalam hidup beriman kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 47 sampai ayatnya yang ke-52. Beginilah bunyi firman Tuhan. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah diajarkan bahwa orang jahat dan kejahatannya itu pasti akan terbuka juga, bahkan dia akan dibinasakan pada waktu Tuhan. Nah, pengajaran yang hampir sama ini juga disampaikan kembali oleh Yesus melalui perumpamaan pukat. Kita ketahui bersama bahwa pukat itu adalah sebuah alat perangkap ikan yang besar atau jala yang besar, dan pukat ini seringkali ditinggalkan oleh para nelayan di laut selama beberapa waktu tertentu. Nah, pengalaman saya di Pospelkes Tiang Wangkang, para nelayan juga
menggunakan pukat untuk mencari ikan. Nah, ketika pukat itu penuh dengan ikan, maka dia akan diangkat ke tepi pantai dan para nelayan itu akan memisahkan ikan-ikan yang ada dalam pukat tersebut. Tentunya Bapak Ibu, ikan yang baik itu akan dimasukkan ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik itu akan dibuang. Nah, perumpamaan tentang pukat yang disampaikan oleh Yesus ini memang meliputi kehidupan nelayan penangkap ikan yang memang sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi murid-murid Tuhan Yesus pada masa itu dan juga bagi para pendengar yang hidup juga di masa itu. Nah, pastinya mereka mengerti betul tentang pekerjaan dan fungsi dari seorang nelayan. Nelayan dia menangkap segala jenis ikan, tetapi tidak semua ikan itu memang dapat dimakan. Nah, sehingga ikan yang tidak dapat dimakan itu akan mereka buang. Perumpamaan tentang pukat adalah perumpamaan yang melambangkan tentang hal kerajaan sorga atau penghakiman pada hari terakhir atau penghakiman akhir zaman, di mana orang yang benar dan orang yang jahat itu akan dipisahkan oleh Yesus. Mari kita perhatikan di ayatnya yang ke-49 dikatakan demikian. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hal kerajaan sorga itu meliputi tentang kebenaran Tuhan, damai dan sukacita. Kalau dalam kitab Roma pasal 14 ayat 17 dia katakan demikian. Sebab kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, pada saat kebenaran firman Tuhan itu diberitakan di segala penjuru dunia, maka kebenaran itu tentu didengar oleh orang-orang baik dan tentu juga didengar oleh orang-orang yang tidak baik atau orang-orang yang masa bodoh. Sepanjang mereka punya telinga, tentu mereka mendengar. Dan hanya Tuhan yang dapat membedakan secara tepat mana orang yang baik dan mana orang yang tidak baik. Jika di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 14a dia katakan demikian, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Itu artinya Yesus sangat mengenal kita. Yesus tahu isi hati kita, Yesus tahu isi pikiran kita. Sehingga sebagai orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hendaknya kita meninggalkan sikap hidup kita yang lama. Terlebih-lebih segala kejahatan yang mungkin saja tanpa kita sadari itu kita lakukan. 2 Timotius pasal 2 ayat 19b katakan, setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah dia meninggalkan kejahatan. Nah, saudara-saudara, jangan sampai kita ini termasuk dalam kategori ikan yang tidak baik, yang tentunya akan dicampakkan dan dibuang. Jadi hendaknya kita ini menjadi ikan yang baik, yang terjaring oleh pukat, yang ditebarkan oleh nelayan, supaya tidak dicampakkan dan tidak dibuang. Jadilah orang-orang yang baik.
Jadilah orang-orang yang mau mentaati kebenaran firman Tuhan. Artinya bahwa ketika Bapak Ibu Saudara dan saya menerima kebenaran firman Tuhan itu sebagai landasan dan pedoman dalam hidup kita, maka kuncinya satu, kita harus bisa membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Lalu bagaimana caranya kita bisa membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan? Yaitu melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca setiap saat. GPIB sangat luar biasa dalam Sabda Bina Umat. Ada renungan pagi dan ada renungan malam. Jadi sebenarnya kita telah diperlengkapi dan diperkaya melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kita pun juga dituntun bahkan dibimbing supaya sebagai orang-orang yang hidup di masa kini, kita bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan dengan jauh lebih baik lagi. Prinsipnya melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Bahkan juga melalui setiap doa-doa yang Bapak Ibu Saudara dan saya panjatkan. Apalagi Bapak Ibu di tengah-tengah situasi pandemi seperti saat ini. Kita membutuhkan Tuhan. Agar Tuhan bisa menguatkan kita dan memampukan kita melewati badai pandemi ini yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus, kita meyakini dan mengaminkan bahwa badai ini pasti berlalu. Oleh karena itu sekali lagi, mari bersama-sama kita membangun sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong bahkan menguatkan kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, kembali kami menaikkan syukur hati kami kepada Engkau Tuhan, Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, jika pada malam hari ini Engkau boleh berbicara kepada kami melalui sabda kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Kiranya firman-Mu ini boleh tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan kehidupan kami. Ajarlah kami untuk terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan melalui setiap firman-firman Tuhan yang kami baca, bahkan yang kami renungkan setiap saat, bahkan juga melalui setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa yang di sorga. Kami berdoa Tuhan pada malam hari ini untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung sampai saat ini. Bahkan COVID ini semakin meningkat dan telah menimbulkan begitu banyak korban jiwa. Bahkan COVID-19 ini juga menimbulkan begitu banyak penderitaan bagi setiap orang. Menimbulkan rasa kehilangan bagi orang-orang yang harus kehilangan orang yang mereka cintai. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan akan memulihkan negeri kami. Tuhan tolong kami semua, sehingga badai pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu. Kami berdoa untuk para pemimpin negeri kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan bagi mereka. Bahkan kiranya Tuhan juga memberikan hikmat bagi mereka, agar mereka pun juga
mampu menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan baik di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk para tenaga medis, mereka yang bersentuhan secara langsung dengan orang-orang yang mengalami COVID. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan bagi para dokter, perawat, bahkan juga mereka-mereka yang secara sukarela memberikan diri mereka untuk penanganan COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, jika Tuhan sanggup untuk bekerja, maka Tuhan akan menolong bangsa dan negeri yang kami cintai ini. Terima kasih Bapa yang di sorga. Pada malam hari ini kami semua akan mengakhiri seluruh aktivitas kami. Biarlah Tuhan, ketika kami akan beristirahat malam hari ini, maka kami percaya Tuhan pun juga akan menjaga kami. Dan ketika kami bangun esok pagi, maka Tuhan akan memberikan nafas hidup bagi kami, untuk kami boleh berkarya, untuk kami boleh melakukan setiap tugas-tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa yang di sorga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, bahkan seluruh keberadaan kami, hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah seluruh doa dan ungkapan syukur hati kami ya Allah, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.